Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibah Mutmainah dengan NIM 1197020039 dari kelas Biologi 2A. Dalam video ini saya akan mempresentasikan dan juga mempraktekkan mengenai uji coba larutan elektrolit dan non-elektrolit pada larutan garam dan vitamin C. Video ini saya ajukan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah praktikum kimia organik yang diampu oleh Ibu Iis Dahriyah SPD MSI. Drop it. Tujuan untuk percobaan kali ini, yang pertama dapat mengetahui perbedaan antara larutan elektrolit dan non-elektrolit, dan yang kedua dapat menentukan larutan garam dan vitamin C merupakan larutan elektrolit atau non-elektrolit. Dasar teori pada percobaan kali ini yaitu larutan merupakan campuran yang homogen antara zat pelarut dan terlarut. Larutan elektrolit merupakan larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Daya hantar listrik larutan ini tergantung pada jenis dan konsentrasinya, sehingga dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Elektrolit kuat memiliki daya hantar yang kuat, contohnya larutan garam dalam air seperti NaCl, KBr, dan NaBr. Yang kedua, lelehan senyawa ion yang tidak larut dalam air seperti PbL2. Yang ketiga, larutan asam-asam mineral dalam air atau HCl. Yang keempat, larutan basa dalam air seperti NaOH dan KOH. Sedangkan elektrolit lemah memiliki daya hantar listrik yang lemah, contohnya adalah asam cuka dan larutan amonia. Yang kedua, yaitu larutan non-elektrolit. Larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik, seperti gula, urea, alkohol, ataupun glukosa. Kemudian, hantaran arus listrik melalui larutan diterangkan dengan teori ion yang dikemukakan oleh Sven August Arrhenius pada tahun 1859 sampai 1927. Menurutnya, larutan elektrolit mempunyai ion-ion yang bergerak bebas. Keberadaan ion-ion ini dapat menghantarkan arus listrik. Ion-ion bergerak bebas karena zat-zat elektrolit yang dilarutkan dalam air akan terionisasi atau terurai menjadi ion positif dan negatif. Sedangkan pada pelarutan zat non-elektrolit dalam air tidak akan terjadi ion-ion, yang berarti zat non-elektrolit tidak terionisasi dalam air sehingga tidak dapat menghantarkan arus listrik. Nah, pada percobaan kali ini, ketika lampu pada alat uji menyala dan mengeluarkan gelembung-gelembung gas, berarti larutan tersebut bersifat elektrolit. Elektrolit kuat dapat membuat lampu menyala dan menimbulkan gelembung-gelembung, sedangkan pada elektrolit lemah, lampu menyala redup atau lampu tidak menyala sama sekali tetapi menimbulkan gelembung-gelembung pada larutan. Kemudian untuk non-elektrolit, lampu tidak menyala dan juga tidak terdapat gelembung-gelembung pada larutan. Alat dan bahan yang saya gunakan pada percobaan kali ini, yang pertama yaitu saya sudah merangkai alat uji yang terdiri dari 2 buah baterai, 3 buah kabel yang sudah saya potong sama panjang, 1 buah lampu, dan 2 buah paku. Ketiga kabel ini sudah saya kupas bagian ujung-ujungnya. Kabel pertama dan kedua saya hubungkan ke 2 buah baterai ini. Kemudian kabel pertama dan ketiga saya hubungkan ke lampu. Lalu kabel kedua dan ketiga saya hubungkan ke paku. Ya, paku ini berfungsi sebagai konduktornya. Kemudian larutan yang akan saya uji yaitu yang pertama ada larutan garam dan yang kedua ada larutan vitamin C. Selanjutnya, kita langsung saja uji larutan yang pertama, yaitu larutan garam. Kita tinggal memasukkan kedua buah paku ini. Sebelumnya kita uji dulu, sebelum kita masukkan ke larutan, apakah alat ini bekerja atau tidak. Bisa terlihat lampunya menyala ketika dua paku ini saya dekatkan. Kita uji ke larutan garam. Kita tinggal masukkan pakunya. Nah, terlihat gelembung-gelembung dan lampu yang menyala.
terlihat adanya gelembung-gelembung saat paku dimasukkan ke larutan garam. Nah, selanjutnya kita lakukan uji larutan pada vitamin C. Kita tinggal masukkan pakunya ke larutan vitamin C. Larutan vitamin C tidak menyebabkan lampu menyala, tetapi terdapat gelembung-gelembung pada larutannya. Terlihat adanya sedikit gelembung pada larutan vitamin C, tetapi lampunya tidak menyala. Pada percobaan ini, larutan garam atau NaCl dapat dipastikan merupakan elektrolit kuat karena terionisasi secara sempurna, dapat membuat lampu menyala dengan terang, dan terdapat gelembung-gelembung gas pada larutan. Hal ini dikarenakan ion A+ dan Cl- pada larutan bergerak dengan bebas sehingga menimbulkan lampu yang menyala terang. Untuk reaksi ionisasi NaCl, yaitu NaCl diionisasi menjadi Na+ plus Cl-. Pada larutan vitamin C, di percobaan kali ini, lampunya tidak menyala, tetapi terdapat sedikit gelembung-gelembung pada larutan. Hal ini dapat dipastikan bahwa vitamin C merupakan elektrolit lemah. Meskipun elektrolit lemah, vitamin C dapat mengalami reaksi ionisasi. Untuk reaksi ionisasi vitamin C, yaitu C6H8O6, diionisasi menjadi C6H6O6 2- plus 2H+. Kesimpulan pada percobaan kali ini, yang pertama, larutan elektrolit merupakan larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Dibedakan menjadi dua macam, yaitu larutan elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Sedangkan larutan non-elektrolit merupakan larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Yang kedua, dapat disebutkan bahwa larutan garam merupakan larutan elektrolit kuat karena dapat membuat lampu menyala dengan terang dan menimbulkan gelembung-gelembung pada larutan. Sedangkan larutan vitamin C merupakan elektrolit lemah karena tidak membuat lampu menyala dan hanya menimbulkan gelembung-gelembung pada larutan. Jadi, pada percobaan larutan garam dan vitamin C tidak ditemukan adanya non-elektrolit. Sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.